Hello, good morning, my students. How are you, everybody? Okay, we continue this lesson. Nah, about perhitungan titik impas. Langsung saja. Jadi kita ini tentang perhitungan. Apa itu? Tentang break even point. Nah, di sini ada lanjutannya sebenarnya usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Jadi kita sudah sebelumnya kita perencanaan, perancangan dan segala macam. Nah, setelah itu begitu kita akan sudah membuat barangnya, kita akan hitung berapa modal kita, berapa penghasilan kita, berapa yang kita peroleh gitu. Nah, di sini akan mengetahui. Nah, kenapa harus kita mempelajari tentang break even point? Nah, kita harus analisis dulu. Adalah suatu teknis analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, biaya keuntungan, dan volume kegiatan. Jadi seberapa capek kita, seberapa kinerja kita, supaya kita mendapatkan keuntungan yang kita inginkan gitu. Ya, jadi analisisnya adalah untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Oke, kita lanjut. Nah, satu, pengertiannya. Pengertiannya, manfaat, ada tujuan dan juga nantinya dari BIP. Oke, kita lihat apa sih itu? Break even point adalah keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak memperoleh kerugian, atau dengan kata lain total biaya sama dengan total penjualan sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Artinya ya balik modal gitu kalau bahasa ini ya, bahasa sehari-hari ya, balik modal. Jadi kayak ya gitu-gitu aja keuangan kita. Itu kalau pengertiannya. Nah, manfaatnya ini, perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar tidak mengalami kerugian. Ada juga perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai agar memperoleh keuntungan. Ada yang ketiga, perusahaan dapat mengetahui nilai berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Perusahaan dapat mengetahui dampak perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Dan yang terakhir adalah perusahaan dapat menentukan ragam produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat keuntungan yang telah ditargetkan dalam perencanaan. Nah, banyak sekali manfaatnya kan. Nah, penting banget break even point yang harus kita pelajari ini supaya kita tahu dan kita akan memutar keuangan kita, mendapatkan bisa aja nanti dari hasil kerja kerajinan kita menjadi tabungan kita, pendapatan kita sehari-hari. Nah, itu sangat penting. Nah, tujuannya adalah untuk menekan biaya produksi dan operasional dan membuatnya serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas. Nah, artinya adalah bagaimana supaya kita memanfaatkan uang sedikit mungkin tapi kualitasnya harga yang sama gitu. Kualitasnya dan kuantitasnya yang sama. Itu harus kita tahu tujuannya untuk mempertahankan tingkat harga produk perusahaan. Nah, jadi kayak walaupun sekian kita miliki uang kita, harganya tetap yang kita inginkan supaya kita mendapatkan keuntungan yang sama. Nah, biasanya ada orang modalnya banyak tapi keuntungannya sedikit, itu tidaklah stabil, tidak seimbang. Nah, seharusnya modalnya sedikit tapi keuntungannya banyak, itu sangat penting, sangat diinginkan banyak orang kalau untuk berusaha. Nah, yang ketiga adalah untuk menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan keuntungan dan target yang telah direncanakan. Nah, banyak sekali perusahaan yang gagal karena tidak memperhitungkan harganya dan tidak memperhitungkan modalnya juga. Jadi banyak orang yang gagal, banyak orang yang bangkrut, bahkan dijualnya kepada orang lain gitu. Dan yang keempat adalah meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. Nah, misal nih, mungkin kamu punya perusahaan satu sukses, kamu boleh juga buat cabangnya supaya meningkat lagi performa kegiatan perusahaan kamu itu. Nah, jadi siapa tahu perusahaan kita berkembang
kita bisa buka cabang yang tempat lain. Nah, yang kedua adalah komponen, bagian-bagiannya, perhitungan titik impas atau break even point, usaha kerajinan dari bahan limbah dan berbentuk bangun datar. Nah, ada 3 sini adalah fixed cost, variable cost, selling price. Nah, apa itu pengertiannya? Kita lihat. Fixed cost adalah komponen ini termasuk dalam biaya tetap. Jadi biaya itu tetap itu adalah nggak kemana-mana, nggak keluar, nggak lebih. Jadi sekian aja gitu. Jika ada kegiatan produksi atau tidak sedang produksi. Jadi walaupun kita nggak kerja, walaupun nggak kerja, ada uang kita gitu yang kita pegang. Oke, kita kembali fixed cost. Yang kedua adalah variable cost. Variable cost adalah komponen ini bersifat dinamis. Variable cost disebut juga dengan biaya per unit yang bergantung pada tingkat volume produksinya. Jika produksi yang meningkat, maka variable cost juga akan meningkat. Contohnya biaya bahan baku, biaya listrik dan lain sebagainya. Artinya, jadi kita lihat bahan-bahan kita naik enggak gitu, naik enggak harganya. Kalau bahan-bahannya naik, berarti harga kerajinan kita juga meningkat gitu. Jadi kayak contoh, plastik harganya naik enggak, cat minyak, lemnya atau segala macam naik enggak. Nah, kalau sudah naik ya terpaksa kita harus naikkan harga kita. Jadi yang tadinya 2.500 kita naikkan 3.000 atau 4.000 gitu. Ya. Supaya pemasukan kita pun bertambah. Supaya kita tidak bangkrut ataupun rugi. Nah, dan yang terakhir adalah selling price. Nah, selling price adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Jadi kita harus menentukan barang kita ada berapa gitu. Ada 100 unit kah, ada 1000 unit kah? Nah, bisa aja contoh. Nah, 1 unit itu satu barang. Contoh kita buat teh botol. Nah, teh botol itu ada 1000 botol gitu. Jadi 1 botol itu dibuat 5.000 botol. 5.000 rupiah per botol. Nah, 5.000 rupiah dikali 1.000 botol berapa? Nah, di situ kita akan menentukan berapa penghasilan kita, berapa yang kita rugi ataupun berapa yang kita harga modal kita gitu. Nah, sepertinya ini masih pengertiannya saja, tapi untuk itu harus kalian pahami dulu pengertiannya, karena kalau kita tidak kuasai pengertiannya, kita bakal kesulitan untuk memulai perhitungannya. Nah, oke. Saya harap kamu harus mencatat pengertiannya supaya nanti kita akan membuat perhitungan atau contoh mengkalkulasikan sebuah perusahaan. Oke. Kamu catat pengertiannya, kamu kirim di hari Jumat di bawah jam 11. Oke? Kirim hari Jumat di bawah jam 11 malam. Tulis nama kamu dan kelasnya. Dan juga jangan lupa mata pelajarannya. Oke? Mata pelajaran apa ini? Prakarya. Ya udah prakarya. Nama Sianu, kelas 11, mata pelajaran prakarya gitu. Oke? See you next time. Bye bye.